melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami terus dapat bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, dan sekarang kami ingin melanjutkan doa malam hari ini dan ingin merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kunci-kunci kemenangan hidup kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami semakin diberkati dan kami semakin menjadikan hidup kami kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka oleh anugerah-Mu saja doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam persekutuan doa malam hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melanjutkan perenungan kita, ya, yang doa malam perenungannya bebas kali ini. Dan judul yang diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan musim hari ini adalah Halal Bihalal Kristen. Saudara, judulnya Halal Bihalal Kristen. Mari kita baca dulu mengingat ucapan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-14 sampai 15, Saudara. Matius pasal 6 ayat 14, firman Tuhan berkata, ini ucapan Tuhan Yesus, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara bisa merasakan keluar biasaan dari ucapan ini. Isi ucapan ini sesuatu yang luar biasa. Dan mari kita melihat, puji Tuhan, hari-hari ini saya juga mengalami ini masih di masih di tempat kelahiran saya, di seputaran tempat orang tua saya, ya. Ini makanya settingnya berbeda dengan di studio yang biasa kita untuk doa pagi, ya. Nah, ini sedang halal bihalal, saudara, ya. Saya kemarin datang karena ini lebaran hari ke berapa ini?
hari ketiga itu ya, menjumpai saudara-saudara yang lain, di samping bersilaturahmi juga saling memaafkan, halal bihalal, saling memaafkan itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Jadi beberapa kali saya pindah kampung, saudara ya, karena ya beberapa kali saya mengalami tinggal di satu kampung, lalu kemudian kontrak di kampung yang lain, pernah mengalami seperti itu. Tapi sering saya dengar ketika masanya halal bihalal, orang berkata begini, saudara-saudara, halal bihalal itu yang memimpin acara itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Itu bukan hanya milik suatu keyakinan tertentu, karena di tempat asalnya sana, di mana agama itu mulai berkembang pada mulanya, itu tidak ada budaya halal bihalal. Budaya halal bihalal itu yaitu saling memaafkan, orang sekampung ketemu dan memperbaharui hubungan, itu yang ada di Indonesia. Itu saya berkata amin gitu. Ini kan budaya yang baik, saudara ya. Nah, hanya ditinjau dari judulnya saja, halal bihalal itu rupanya bahasa Arab. Nah, kemudian kita umat Kristiani, kita memangnya punya kebudayaan itu atau tidak? Saudara, kalau mengingat ucapan Tuhan Yesus ini, sebetulnya saudara-saudara, ya budaya halal bihalal itu boleh dikatakan, sebetulnya kalau saya boleh mengatakan ya, lebih dulu ada di Alkitab dong. Itu karena Alkitab ini ditetapkan tahun tahun awal Masehi, ya kan? Sudah 2000 tahun yang lalu lebih. Tapi budaya halal bihalal mungkin akar masalahnya dimulai dari 600 tahun lebih sesudahnya, itu baru dikenal ada keyakinan-keyakinan yang menyebabkan lahirnya budaya saling memaafkan. Nah, perhatikan ucapan Tuhan Yesus. Mari kita konsentrasi kepada firman Tuhan sekarang, saudara ya. Ini di bagian ini, di Matius pasal yang ke-6 ini sebetulnya judulnya hal berdoa. Dan Tuhan mengajarkan patron doa. Anda tahu patron? Patron itu model awal yang sering diblat, dicontoh, dibuat patron. Kalau berdoa itu seharusnya seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini luar biasa loh, saudara. Pernah saudara merenungkan hal ini? Coba baca ini ayat-ayat sebelumnya ini. Tuhan berkata, tetapi jika engkau, ayat 6 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, dan seterusnya. Lalu ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya itu. Itu kalau kita renungkan ini penuh makna loh, saudara. Saudara kalau berdoa itu harus yang pertama menyebut Bapa kami yang di surga. Coba ini kalau dikhotbahkan ini sudah panjang ini kalau saya yang menjelaskan. Lu bener nih, bisa 1 jam lebih ini. Kenapa harus Bapak? Kenapa tidak Ibu kami yang di surga? Kok tidak begitu? Karena Tuhan itu mendudukkan dirinya, statusnya sebagai Bapa. Saya memahami yang namanya status Bapa itu ternyata luar biasa. Bapa itu tidak sembarangan. Makanya sekarang ini banyak bapak-bapaan tuh. Bapak-bapaan itu hanya sekedar orang laki-laki ketemu perempuan punya anak terus jadi bapak. Tapi dia jadi bapak yang sungguh bertanggung jawab. Bapak yang baik belum tentu. Bahkan sekarang ini laki-laki ketemu perempuan, lalu perempuannya hamil punya anak, malah digugurkan dan dibuang ke keranjang sampah. Nah itu orang tua apa kayak gitu itu. Tapi kalau bapak yang baik itu, bapak itu menjadi sumber. Bapak itu akar katanya kefale, bahasa aslinya. Kefale itu artinya sumber. Jadi orang berani jadi bapak itu jadi sumber segala sesuatu. Ya sumber pengajaran,
ya jadi imam buat keluarga, sumber kuasa dari Tuhan, sumber apalagi ya sumber makanan, ya kan? Kepala keluarga itu juga memberi makan keluarganya lah, gitu. Sumber Bapa itu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kok pakai kata lah? Dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus juga mengajari, lu ndak usah dikuduskan, sebetulnya Bapa itu sudah kudus toh, kekudusannya membakar. Nah, tapi ini kalimat ini menunjukkan kepada kita supaya kita itu menganggap, kita itu memperhitungkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ya memang kudus. Makanya doanya adalah dikuduskanlah kiranya namamu. Jadi itu kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih lengkap, Tuhan engkau sudah kudus sebetulnya, tetapi berikan kepada kami kemampuan untuk merasakan kekudusanmu, menganggap kekudusanmu, memperhitungkan kekudusanmu, sehingga hidup kami lebih baik lagi itu. Wah, ini tidak saya jelaskan semua lah ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Tuhan itu sebetulnya memang kita harus berdoa supaya datang. Loh saudara, Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Kalau Bapa di surga sekarang bertahta di surga, pertanyaannya, memangnya di bumi sekarang di tempat kami berpijak ini daerah jajahannya Tuhan atau enggak? Iya dong. Di sini daerah jajahannya Tuhan. Makanya ini juga wilayah kerajaan Tuhan. Tapi kita yang tidak merasakan. Tuhan ada di sini, Tuhan itu maha hadir. Tapi kita lah yang tidak bisa merasakan. Makanya seringkali sekarang sering diperbaiki toh, diralat orang kalau ada WL, worship leader berkata, saudara mari kita berdoa, mari kita mengundang Tuhan. Tuhan kok diundang? Memangnya Tuhan ada di luar rumah kok diundang? Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Jadi enggak usah diundang, Tuhan itu hadir. Kitalah yang harusnya didoakan, Tuhan berikan kepadaku kemampuan merasakan kehadiranmu. Kalau engkau Tuhan sudah ada di sini sejak dunia dijadikan, gitu. Itu saudara ya, jangan mengundang Tuhan. Datanglah kerajaanmu, itu falsafahnya kalau dijelaskan semacam itu. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya. Bahkan bukan hanya makanan, segala sesuatu secukupnya aja lah Tuhan ya. Apa artinya secukupnya? Secukupnya itu tidak berlimpah-limpah, tidak sampai sisa-sisa sampai dibuang ya, tapi secukupnya. Wah, orang yang pengen kaya mungkin berkata, kok hanya secukupnya toh? Oh ya, berkatilah kami berlimpah-limpah lah Tuhan. Kalau saya secukupnya aja mau kok saya. Pokoknya saya makan ya kenyang, pengen kenyang ya cukup kenyang. Pengen punya pakaian bagus ya cukup, ya punya itu artinya ya cukup. Saya nanti pengen piknik ke Roma ya cukup, ya bisa. Terus mau apa lagi? Cukup secukupnya gitu. Kalau tiap hari cukup ya sama dengan berlimpah dong. Nah, sampailah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya Tuhan ampuni kami. Tapi jangan titik sampai di situ, ini baru koma. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini masalah pengampunan. Saudara, rupanya di hadapan Tuhan itu ada dalil, ada rumus. Kalau pengen diampuni, juga mengampunilah. Dan ini tadi lebih digarisbawahi di ayat yang ke-14 sampai 15. Tuhan Yesus masih melanjutkan ketika doa Bapa kami ini selesai sampai amin. Saya tidak usah menjelaskan semuanya ya. Saya sedang tidak ingin mengupas soal doa Bapa kami, tapi secara khusus di pengampunan. Tuhan Yesus menambahkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan ini sebetulnya saudara, kalau di lingkungan manusia sepertinya orang butuh diampuni oleh Tuhan. Sering kalau kita berdoa sebelum mengajukan permintaan, bahkan ajarannya adalah minta ampun dulu sama Tuhan. Karena begini, orang berdoa kalau masih punya dosa itu doanya tidak sampai kepada Tuhan. Loh iya toh, Yesaya pasal 50
9 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong dan telinganya kurang peka untuk mendengar, sehingga dia tidak menjawab doamu. Tetapi yang menjadi penghalang antara kamu dan Tuhanmu adalah apa? Segala pelanggaran dan dosamu. Dikatakan begitu. Makanya sebelum berdoa, minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau untuk minta ampun itu kita rajin banget itu ya. Aduh, kita ini perlu Tuhan ampuni, berbuat salah terus. Ya sudah berusaha untuk jadi orang baik saja. Firman Tuhan masih berkata, kesalehanmu seperti kain kotor di hadapanku, kata Tuhan. Jadi kesalehan kita itu walaupun orang saleh seperti apapun di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Makanya orang kalau ketemu dengan kekudusan Tuhan tidak akan tahan ya. Ada di hadapan Tuhan, bertemu dengan kekudusan Tuhan itu hangus terbakar, karena tubuh kita ini penuh dengan pelanggaran dan dosa saja, anak cucu Adam ini. Nah itu saudara, nah makanya ampunilah kami supaya doa kami juga sampai kepadamu. Nah tetapi kita ini rajin minta ampun, sangat ringan banget, enteng banget kalau minta ampun. Pertanyaannya, saudara dan saya mengampuni orang lain atau enggak? Yang namanya mengampuni itu melupakan, saudara. Tapi kalau yang tidak mengampuni itu mengingat-ingat terus, gitu. Makanya seringkali kesalahan yang dilakukan orang itu masih ingat terus, berpuluh-puluh tahun aja. Wah, kalau aku ketemu dia itu saudara ya. Dan orang yang paling menyakitkan hati kita itu orang yang paling dekat. Coba aja ya sering tahu saudara, saya rasa pernah mengalaminya. Orang yang paling dekat itu yang paling bisa membuat kesalahan. Saya pernah di satu tempat di dekat Salaran, Kopeng sana gitu. Ada satu tempat namanya Salaran ya. Itu waktu itu kalau saya nggak salah ingat ada pilihan lurah. Ada pilihan lurah. Saya naik mobil hijet kuno itu waktu itu sama keluarga. Nah, sampai di situ saya itu pelan-pelan saudara, karena banyak orang lalu lalang di jalan itu. Ada pilihan lurah itu. Nah, lalu karena ada orang itu jalan di depan saya, jadi saya mobilnya jalannya di kiri, tapi ada seorang bapak tua, bapak sebetulnya sudah cukup usia, di atas setengah tua, ada bapak tua, pakai kupluk begitu, berjalan dari arah ke depan ke arah saya pakai mobil pelan-pelan gitu. Tapi orang itu pandangannya itu ke arah tempat pilihan lurah itu. Jadi dia tidak tahu kalau di depan itu ada mobil saya. Nah jadi ketika dia sampai di depan mobil saya itu, lalu nabrak mobil saya. Saya berhenti. Akhirnya, waduh, ini orang ini pandangannya ke sana tapi jalannya terus ke arah kami, gitu ya. Bahasa Inggrisnya ndelenger. Wah, orang itu ndelenger. Bahasa Jawanya ndelenger. Lalu nabrak, enggak keras, nabraknya itu enggak keras. Kami yang di dalam itu kan ketawa ini, orang ini bukan mobil yang nabrak orang yang nabrak mobil. Tapi begitu nabrak itu dia apa? Melotot sama saya, sopirnya, dan berkata begini. Saya sampai untuk ngomong aja enggak risih ngomong. Gitu. Coba kalau orang dekat yang berkata begitu, itu saya langsung lupakan aja. Kita ketawa-ketawa aja yang di dalam. Orang tidak kenal, orang yang matanya kemana-mana itu dia, tapi yang di mata-mata ke saya, yang diumpat saya, seperti itu. Makanya sebetulnya kalau orang lain mungkin, yang matanya kemana-mana itu siapa, kan gitu harusnya gitu. Ini karena yang berkata orang lain, langsung saya ampuni. Ini bicara masalah pengampunan. Lupa saya ingat kan ini tadi karena mau saya pakai sebagai contoh. Tapi saya nggak peduli, dia mau bilang apa itu nggak masuk hati lah. Coba yang bilang begitu adalah orang dekat saya, istri saya misalnya bilang, loh kamu kenapa kok mengumpat seperti itu, kan gitu kan. Saya urus. Nah ini bisa menyakitkan. Dan kesakitan hati ini kalau tidak dibereskan itu jadi kepahitan. Kepahitan itu nanti kalau sudah parah jadi dendam.
dendam itu nanti bisa melahirkan tindakan-tindakan yang destruktif, tindakan-tindakan yang merusak. Nah, itu sebabnya perlu orang pemulihan. Saudara, kalau ajarannya Tuhan Yesus, itu sebetulnya yang namanya halal bihalal, yang namanya saling mengampuni itu bukan hanya pas hari Lebaran saja. Tetapi kalau orang punya catatan di dalam hatinya kepada orang lain, itu supaya segera dibereskan, diadakan pemulihan gitu. Bahkan ada bagian firman Tuhan itu yang berkata, kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu dan ingat bahwa saudaramu menaruh sesuatu hati yang tidak enak kepadamu gitu, atau ya kalau ditafsirkan lebih luas lagi, kalau kamu punya catatan hatimu membenci saudaramu misalnya begitu, letakkan persembahanmu di depan mimbar dulu, pulang berdamai dulu dengan saudaramu, dan baru engkau membawa persembahan ke mimbar gitu, saudara ya. Jadi pengampunan ini terus menerus. Karena apa? Dikatakan di sini, lu ini serius loh, Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Perhatikan ini ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Makanya saya sekarang ini enteng sekali saya mengatakan, kalau sambil salaman itu minal aidin wal faidin, minta maaf lahir batin. Loh, saudara, jangan haram mengucapkan minal aidin wal faidin. Ya, itu sah-sah saja, hanya bahasa Arab. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oh, itu haruslah setiap orang, alkitabiah banget itu. Dan bahkan bukan hanya hari Lebaran ini, tetapi setiap saat kita harus memiliki hubungan yang beres antara satu dengan yang lain. Kasih itu menjadi hukum utama. Nah, sehingga apalagi hari-hari ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk meraih pemulihan-pemulihan. Kalau ada orang yang sudah lama hubungannya belum dapat dipulihkan, hari-hari ini lakukan pemulihan supaya kita hidup dengan damai di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sehingga berkat Tuhan turun. Orang kompak, orang rukun, orang damai, hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, berkat Tuhan turun. Puji Tuhan. Lalu apa nilai yang dapat kita serap malam ini? Mari, nilainya adalah pengampunan dan mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak dapat ditawar. Paham? Loh, iya toh. Kalau Tuhan berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Walaupun minta ampun, lah kan serius ini. Makanya ya, pengampunan dan mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak dapat ditawar. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Ya, kita pujikan, kuduskan tempat ini, lalu kita berdoa, termasuk mendoakan nama-nama saudara yang dalam minggu ini harus kita doakan kepada Tuhan. Ya, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Haleluya. Tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, terima kasih
untuk waktu yang Tuhan berikan, terima kasih untuk pengertian, terima kasih untuk firman-Mu. Doa kami sekarang mohon Tuhan memberikan kepada kami kemampuan sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu ini, sehingga kuasa Tuhan dan firman Tuhan menjadikan hidup kami semakin meraih kemenangan. Hari-hari ini banyak orang yang saling memaafkan Tuhan, tidak ketinggalan kami, umat-Mu, kami murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu, orang-orang beriman juga beri kami kemampuan untuk kami saling memaafkan, mengampuni, sehingga hidup kami semakin beres di hadapan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, kami percaya kami akan terus semakin meraih kemenangan dari Tuhan itu. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara kami yang sekarang banyak melakukan halal bihalal, baik tingkat kampung, tingkat perkantoran, tingkat lingkungan tertentu, tingkat keluarga, bahkan tingkat yang lebih tinggi, kabupaten, provinsi. Tuhan memberkati sehingga sungguh-sungguh kami dapat menghayati untuk saling mengampuni ini. Bahkan kami umat-Mu dapat mengadakan pemberesan hidup antar sesama kami ini setiap hari Tuhan, sehingga kami semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekarang menyerahkan situasi khusus yang masih ada juga Tuhan yang menolong sehingga kami meraih pemulihan. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang sehabis liburan panjang ini nanti kembali ke kota masing-masing, termasuk kami. Kami mohon Tuhan tetap melindungi dan memimpin kami sampai di rumah semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami dalam minggu ini masih memanjatkan doa, melayani saudara-saudara kami yang harus kami serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan tolong, terutama yang membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati, semuanya di Semarang, saudara kami Alek Giovanno Wibowo di Salatiga, juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan-Mu dan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Kami berdoa siang malam, dengarkan kami Tuhan, dan ketekunan doa kami percaya Tuhan perhitungkan seperti yang Tuhan janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Thomas Sutarman yang akan menghadapi testing. Tuhan juga berkati, berikan keberhasilan mereka semua yang mengungsi datang kepada Tuhan untuk kami dukung doa mereka ini. Tuhan memberikan sukses, jalan keluar, terobosan baru sehingga hidup ini meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan semua yang kami kerjakan. Tuhan memberkati sehingga dapat semakin disempurnakan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan terus berkarya menyempurnakan pekerjaan-Mu melalui kami. Terima kasih, ini anugerah, dan berikan terus kepada kami dapat memuliakan nama Tuhan, semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Terima kasih, kami mengucap syukur sehingga setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami meraih kemenangan bersama Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Tetap kami beritahukan bahwa pelayanan doa online ini dilakukan hari Senin sampai Sabtu setiap hari kecuali Minggu ya. Itu jam 5 pagi dan jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan saudara mendukung, mengikuti dan masuk di mekanisme chatting. Kalau ada permohonan doa seperti teman-teman yang ini tadi, silahkan masuk di mekanisme chatting, beritahukan kepada kami pergumulan doa Anda apa. Nanti akan kami layani dengan doa kepada Tuhan tentang kebutuhan-kebutuhan Anda dan nama Anda kami sebutkan dalam doa bersama kita ini ya. Juga berikan dukungan
subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.